Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah teknologi sediaan fitofarmasetik, ya, di mana mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen, saya, kemudian Bu Fitri, kemudian Pak Ilham, dan Bu Siti. Ya, dari nama kuliahnya, gitu ya, sudah tergambarkan kira-kira apa yang akan dibicarakan di mata kuliah ini. Teknologi berarti ya terkait dengan proses, kemudian pembuatan, seperti itu ya. Kemudian sediaan fitofarmasetik. Ya, nanti akan saya lihat apa itu farmasetik. Ya, capaian pembelajaran atau CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat dan menganalisis mutu fisik fitofarmasetika dan sediaan farmasi dari bahan alam. Intinya itu. Ya. Kemudian materi UTS dari saya dan Bu Fitri, jadi UTS saya dan Bu Fitri pengampunya, yaitu terkait dengan fitofarmasetika itu apa, definisi, kemudian bahan awal apa, kemudian proses-proses alat SIM pembuatan fitofarmasetika, ya, tahapan-tahapannya nanti akan dibicarakan. Kemudian apa sih bedanya? Dulu kan kami pernah Bu mendapat itu kimia, itu juga diajari cara ekstraksi, ada macam-macam jenisnya, maserasi, perkolasi, soklet, begitu ya. Nah, apa bedanya? Nah, berbedanya adalah kalau fitokimia kemarin itu masih secara umum ya. Jadi definisi teknis pelaksanaan, tetapi secara umum, jadi bisa diterapkan baik itu untuk penelitian maupun skala industri. Tapi lebih banyak itu adalah ke skala penelitian begitu. Nah, kemudian kalau di bagian ini itu adalah kami menekankan adalah ke skala industrinya, ya. Jadi kami tidak akan membahas tentang bahwa Mas Rasi itu menggunakan botol coklat seperti itu ya, atau toples seperti itu. Tetapi yang di sini yang dibahas adalah tentang skala industri. Jadi peralatan-peralatan, proses yang ada yang diterapkan di industri seperti itu. Sehingga tidak akan ada istilah water bath gitu ya, water bath skala laboratorium, seperti itu tidak. Nah, itu perbedaan mata kuliah ini dengan mungkin fitokimia sebelumnya. Ya. Nah, kemudian yang dibahas lagi adalah tentang preformulasi, kemudian CPOTB, kemudian tentang industri. Ya, industri di bidang obat tradisional. Ya, itu yang akan dibahas di materi ini. Oke, kemudian daftar pustaka yang digunakan ini ada beberapa literatur ya. Ini ada yang terbaru adalah pedoman budidaya panen dan pasca panen tanaman obat. Ini dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dari Kemenkes. Ini tersedia e-booknya di internet, silahkan kalau mau mendapatkan. Jadi saya harapkan ini adalah yang terbaru begitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti penelitian di bidang bahan alam, gunakan literatur ini, jangan lagi menggunakan literatur tahun 1995, pembuatan Simplicia itu ya. Kemudian ya literatur-literatur lama, tapi gunakanlah pedoman ini untuk membahas tentang Simplicia atau persiapan dari Simplicia ya. Kemudian ini buku utama yang saya gunakan juga yaitu Phytopharmaceutical Technology dari Lee Smith, ini tahun 89. Memang adanya hard di perpustakaan begitu.
di soft file internet tidak ada ya. Kemudian ada lagi nanti beberapa terkait dengan pedoman teknologi formulasi sediaan berbasis ekstrak. Ini ada volume 1. Kemudian ini volume 1, ya sebenarnya ada volume 2, tapi di online, di internet itu belum tersedia yang volume 2, volume 1 ada, bisa juga digunakan. Kemudian ada teknologi bahan alam, dari ITB, dari Guswin Agus, ini juga tidak ada versi software-nya, adanya hard ya, di perpus USB ada, seingat saya. Ya, jadi ini, tapi ada beberapa memang nanti literatur-literatur lain ya yang akan dikombinasi ya. Jadi buku Phytopharmaceutical Technology ini isinya sebenarnya ada di teknologi bahan alam dari ITB ini. Ya, jadi nampaknya penulis ini beberapa isinya menerjemahkan dari buku Lismith begitu. Jadi meskipun ada tambahan-tambahan yang lain begitu ya, tetapi yang ada di Lismith yang penting-penting begitu ada di buku teknologi bahan alam. Ya, untuk penilaian standar ya, cara penilaiannya, kemudian nanti ada tugas-tugas, keaktifan, ya, porsi penilaiannya seperti ini. Kalau dari saya ya, kemudian, oh ya, ini belum disepakati dengan dosen lain, saya lupa. Karena dulu pengampunya saya sendiri, saya lupa, belum berkoordinasi dengan ini. Tapi nanti akan didiskusikan dan dicarikan formula yang terbaik untuk nilai mahasiswa. Oke, kemudian ya, jadi untuk saat ini ya, karena ada perubahan lingkungan, pola hidup manusia, kemudian pola penyakit juga gitu ya, apalagi sekarang sedang pandemi begitu ya, maka ada penggunaan bahan alam yang meningkat ya, atau ya lebih meningkat lah begitu. Nah, dulu di era tahun 2000-an ada istilah namanya back to nature. Nah, ini menyebabkan industri-industri gitu ya termotivasi begitu ya untuk memproduksi produk-produk dari bahan alam. Selain itu juga adanya program-program pemerintah yang memang mengharapkan adanya kemandirian di Indonesia terkait dengan obat. Nah, salah satu yang disasar itu adalah kemandirian bahan baku, di mana kemandirian bahan baku ya yang terkaya di Indonesia ya dari bahan alamnya. Nah, sehingga itu yang dikembangkan ya, dan program pemerintah banyak yang diarahkan ke situ. Oke, kemudian, nah ini sebagai pendahuluan, yaitu ada istilah fitofarmaseutika itu apa? Ini adalah sediaan farmasi yang berasal dari tanaman, ya, bisa segar, sudah dikeringkan atau diawetkan dari tumbuhan atau bagian tumbuhan, ya, dengan cara adanya diperas, ya, pemerasan, penekanan, ya, extraction, kemudian ekstraksi, destilasi atau proses-proses yang lain. Ya, saat ini dengan adanya peraturan pemerintah yang membolehkan fraksi, itu juga vaksinasi juga diperkenankan ya. Jadi kalau produk-produk yang berasal dari tanaman ini kalau senyawa murni tidak boleh ya, tidak boleh kalau senyawa isolasi murni itu malah tidak boleh, itu harus masuknya ke obat. Tapi kalau fraksi itu sudah diperbolehkan sekarang. Ya, beberapa definisi, ada istilah sentusia, ekstrak, diantalemik. Ya, ini beberapa istilah yang akan sering didengar ya di mata kuliah ini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri atau didalami sendiri apa saja definisinya. Nah, kemudian fitofarmaseutika itu ya karakteristiknya dipengaruhi oleh konstituen aktif yang ada pada
bahan alam, ya, di mana konstituen aktif ini terdapat bersama bahan lain, ya, bahan lain atau senyawa lain ya, dari tanaman, karena kita tahu kandungan dari tanaman sangat-sangatlah kompleks. Nah, konstituen aktif ini, ya, nantinya di dalam produk bisa dalam bentuk aslinya, ya, bentuk aslinya artinya adalah senyawa asli yang memang di hasil metabolit sekunder dari tanaman itu yang nanti akan bermanfaat, atau bentuk yang sudah berubah secara fisika, fisikokimia, atau secara kimia. Berubah bisa karena apa? Bisa karena proses pemanasan, ya, di mana kalau ada pengeringan itu kan ada pemanasan di situ, bisa saja senyawa mengalami perubahan, atau karena enzimatis, ya, setelah dipetik, nah enzimnya ada yang masih aktif, kemudian mengubah struktur yang ada di situ, entah membongkar atau malah justru membentuk senyawa gitu, ya. Ya, jadi artinya bukan bentuk yang asli sebagai metabolit sekunder saat bagian tanaman itu masih melekat di tanamannya. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah, semua ini ya dipengaruhi oleh banyak faktor ya, sehingga perlu adanya standarisasi. Ya, dulu kalian sudah mendapatkan analisis dan standarisasi obat bahan alam ya. Tidak akan kami ulangi lagi materi tersebut ya. Jadi di sini metode produksi bahan awal dan crude drug. Ya, di literatur-literatur bahasa Inggris sering istilahnya crude drug, atau kalau di Indonesia kan itu istilahnya obat gubal begitu ya. Jadi ya simplisia lah gitu ya. Serta tahapan proses berikutnya itu akan sangat mempengaruhi senyawa mana yang akan tetap masih ada di sediaan fitofarmaseutiknya. Nah, kemudian bahan lainnya itu apa? Ya, ada yang diistilahkan dengan zat balas. Ya, zat balas itu adalah zat yang tidak menjadi target memiliki senyawa, gitu ya. Misalnya klorofilnya, itu kan untuk kebanyakan produk-produk bahan alam itu tidak menjadi target klorofil ini, meskipun ada ya produk klorofil gitu ya, tapi itu sudah masuknya adalah ke suplemen ya, maksudnya ke suplemen. Kemudian resin, tanin misalkan, nah ini sebagian besar begitu ya, ini dianggap bukan sebagai senyawa aktif, meskipun ya kalau kita pelajarin lagi tanin ada aktivitas, misalkan ada bakteri ya ada aktivitasnya. Kemudian yang terkenal tanin itu adalah kelat gitu ya, pengkelat gitu, atau istilahnya apa itu, astringen gitu ya. Tanin itu kan terkenal astringen. Jadi kalau pas apa namanya diare misalnya begitu ya, tanin ini yang bisa bekerja misalnya pada teh gitu ya, untuk menutup pori-pori usus gitu ya, sehingga proses fili-fili usus itu akan menjadi normal kembali, fesesnya bisa memadat kembali begitu ya. Nah, tanin ini yang bekerja gitu. Tetapi untuk aktivitas yang lain itu jarang tanin yang menjadi target senyawa aktif. Kemudian tapi ini bisa mempengaruhi aktivitas obatnya. Katakanlah tanin tadi, kita tahu dia adalah astringen sifatnya begitu ya. Nah, efek sampingnya apa kalau memang dia tidak menjadi target ya? Efek sampingnya apa? Oh, penyerapan di usus itu akan terhambat. Nah, bisa saja senyawa-senyawa yang tadinya beraktivitas di sini dengan adanya cukup banyak tanin yang terikut juga, maka penyerapan dari senyawa-senyawa yang beraktivitas itu menjadi berkurang. Misalnya seperti itu ya. Sehingga mereka bukan menjadi target tapi bisa mempengaruhi aktivitas dari senyawa obat dari tanaman ini. Oke, kemudian ruang lingkup fitofarmaseutika ya. Jadi pada saat istilah fitofarmaseutik saja itu sebenarnya bukan hasil isolasi, bukan mewakili bentuk sediaan akhir yang diberikan ke pasien atau hanya dalam bentuk ekstrak kering, tapi nanti harus diproses lanjut
ya dibentuk ke bentuk sediaan farmasi yang lain. Nah, sehingga ruang lingkup fitofarmaseutik itu adalah produk intermediate atau semi finish, ya. Bahan tambahan itu juga termasuk kajian di fitofarmaseutika. Nah, di buku Pharmaceutical Technology gitu ya, dari Lee Smith tadi gitu ya, itu hanya membahas tentang fitofarmaseutika sampai aspek ini saja. Jadi membuat fitofarmaseutikanya. Ya. Tetapi di buku teknologi bahan alam yang ITB tadi gitu ya, selain fitofarmaseutiknya ditambahkan di sana adalah bab tentang pembuatan sediaan farmasinya. Nah, oleh karena itu di mata kuliah ini akhirnya dicampur gitu ya, makanya nama mata kuliahnya adalah teknologi sediaan fitofarmaseutik begitu. Ya, jadi kalau hanya menerjemahkan dari Lee Smith, yaitu teknologi fitofarmaseutika, itu ruang lingkupnya hanya sampai ke membentuk produk intermediate dari bahan alamnya saja. Oh, dibentuk ekstrak, oh, dibentuk tinktur, begitu saja. Tapi mata kuliah kita itu adalah teknologi sediaan fitofarmaseutik, sehingga kita materinya adalah sampai ke bentuk sediaannya. Begitu. Ya. Nanti UAS, oh ya tadi belum saya sampaikan, jadi kalau UAS nanti materinya adalah tentang sediaan-sediaan fitofarmaseutika ya yang dikemas dalam kesediaan farmasi. Jadi itu, jadi UTS itu masih fokus ke bahan alamnya, makanya dosennya dari bahan alam saya dan Bu Fitri, tapi nanti di UAS itu Bu Siti dan Pak Ilham yang lebih kompeten di bidang teknologinya. Kemudian, oh iya, yang perlu saya sampaikan lagi adalah tentang praktikum ya. Jadi praktikum teknologi sediaan fitofarmaseut, meskipun saya tadi menyampaikan yang kita bahas itu adalah skala industri begitu ya. Tapi memang tidak memungkinkan kita juga memproduksi di praktikum itu ya skalanya skala industri itu jelas tidak memungkinkan karena bisa sampai kalau skala industri kan skalanya bisa sampai ton begitu ya, kita tidak punya alat-alat itu sehingga alatnya memang masih yang skala lab ya kalau mengerjakan prakteknya. Tapi kalau untuk teori ya, untuk teori ini kita sampai ke arah apa namanya sampai ke sediaannya ya sampai ke skala industri. Oke, kemudian bahan awal ya, bahan awal itu rumah tangga bisa skala rumah tangga biasanya bahan segar ya, bahan segar atau usaha umot ya, umot lah, umot itu masih bahan segar ya. Tapi kalau usaha yang lebih tinggi atau industri ada memang yang menggunakan simplicia segar ya. Jadi bahan alam segar yang belum dikeringkan berdasarkan FAI itu adalah simplicia segar. Tapi kebanyakan industri-industri yang lebih besar ya itu menggunakan simplicia ya. Jadi bahan alamiah yang dipergunakan sebagai bahan obat kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ini definisi berdasarkan Materia Medika Indonesia. Dalam FAI yang terbaru adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain adalah suhu pengeringan di bawah 60 derajat Celcius. Oke, kemudian kita masuk ke fitofarmaseutiknya ya. Ini bisa dilihat ya gambarnya, ini skala produksi di mana ini adalah menggunakan bahan segar ya, karena yang mau kita bahas adalah bentuk sediaan dari tanaman segar ya. Ini berdasarkan Lee Smith tahun 89. Istilahnya adalah ada bubur buah atau fruit pulp
Jadi sediaan bentuk padat atau pasta yang akan digunakan secara internal, kemudian produk intermediate industri makanan kebanyakan ya, khususnya soft drink. Nah, caranya adalah dengan komponen keras itu dihilangkan atau kulitnya dihilangkan, kemudian bagian tanaman nanti dihancurkan. Kalau buahnya itu sangat kering, bisa dibuat selari dengan sedikit air, kemudian nanti ditekan melalui ayakan, kemudian nanti padatannya dibuang, airnya nanti filtratnya dan air diuapkan sampai konsistensi massa tertentu sesuai yang distandarkan oleh industri tersebut. Ya, era 70-an ya, memang ada farmakope, isi dari farmakope itu isinya tanaman segar ya, tapi untuk saat ini perkembangannya gitu saya pilah-pilah lagi di farmakope. Yang terakhir farmakope kita adalah Fi5 ya, bahan alam itu masih ada kayak beladon misalnya begitu, itu pun ekstrak dan itu dari simplisia atau bahan yang dikeringkan ya. Jadi tidak ada yang dari tanaman segar gitu. Nah, untuk era saat ini ya, teknologi ini begitu ya. Jadi meskipun kita namanya fitofarmaseutika, sediaan farmasi, tetapi ada beberapa teknologi yang sekarang perkembangannya adalah itu ke industri minuman ya. Oke, kemudian sari atau jus yang kedua bentuknya adalah sari atau jus sukus. Ya, jadi ada sari peras, kemudian ada nanti sari bukan peras atau bukan diperas, kemudian ada sari atau jus buatan. Nah, bedanya apa? Sari peras itu ya dari perasan buah segar atau bagian lain dari tanaman yang kaya sari. Nah, jika perlu ditambah air dan kadang-kadang sering ada proses fermentasi terlebih dahulu. Fermentasi di sini bisa dengan penambahan yeast atau hanya sekedar didiamkan begitu ya. Jadi mengharapkan enzim yang ada di tanaman itu untuk tetap bekerja, intinya begitu. Nah, jika bubur, jadi ini sari peras itu jika bubur buah tadi atau fruit pulp tadi tidak bisa, ya maka kenapa kok tidak bisa? Karena mungkin adanya proses enzimatik yang menyebabkan senyawa asli yang ada di situ mengalami metabolisme, ya atau mengalami modifikasi pada strukturnya sehingga tidak bisa digunakan cara dengan fruit pulp tadi. Nah, untuk yang kondisi-kondisi demikian perlu adanya stabilisasi ya, jika perubahan enzimatis memang tidak bisa dikendalikan. Ya, jadi stabilisasinya adalah bisa dengan pengeringan segera dari bahan segarnya atau dilakukan denaturasi enzim. Ya, jadi bahan dipanaskan sekitar 70 derajat Celcius atau dengan menggunakan etanol panas, begitu segera etanol panas sehingga enzim menjadi non-aktif, jadi kerja enzimnya akan berhenti. Nah, ini contohnya adalah buah matang kayak asam dan kayak pektin, ini yang bisa digunakan dengan metode sari peras. Ya, ini banyak digunakan di industri-industri minuman atau makanan. Ya. Oke, kemudian sari jus bukan pemerasan. Nah, ini eksudat ya, aloe kita tahu ya, ini di kefarmasian masih dipakai ya, aloe, kemudian opium, ini teknologi zaman dulu ya, opium itu masih disayat buahnya begitu, kemudian keluar lateksnya gitu ya, keluar getahnya begitu, itu yang dipakai. Tapi sekarang kan sudah tidak diboleh digunakan ya. Tapi itu termasuk kategori sari atau jus ini. Kemudian gom arab, ini juga eksudat dari sebuah tanaman, jadi tanaman dilukai, keluar dia metabolit sekundernya, kemudian nanti dikeringkan seperti itu ya. Nah, ini metode cara pembuatannya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada mir, balsam peruvianum, ini juga sama, intinya adalah metabolit sekunder yang dihasilkan jika tanaman itu mengalami sayatan atau luka pada sayatannya sehingga mengeluarkan metabolit sekunder ya. Bagi tanaman sih sebenarnya itu adalah mekanisme pertahanan diri gitu ya. Ada batangnya gitu terlukai, maka dia menghasilkan senyawa ini tujuannya untuk apa? Supaya mikroba nggak masuk gitu ya. Jadi menghambat mikroba masuk, dia mengeluarkan senyawa. Nah, tetapi karena manusia membutuhkan, akhirnya pohonnya dilukai kan ya.
dilukai banyak gitu ya, supaya keluar semua getahnya, kemudian kita bisa gunakan dalam pengobatan. Oke, kemudian jus buatan ya, ini adalah diperoleh dari ekstraksi pelarut. Ya, biasanya di sini adalah menggunakan air. Nah, karena nanti kalau alkohol istilahnya beda lagi. Nah, kalau farmakope zaman dulu kan gitu ya, saklek atau ada aturan-aturan. Ya, meskipun sekarang berkembang, akhirnya aturan itu sudah luntur. Yang penting mampu mengekstraksi senyawa. Ya. Nah, di sini contohnya adalah Sucus biquirite dan ini masih dipakai sampai sekarang ya. Ini adalah dari akar Glycyrrhiza glabra yang segar, kemudian dicuci, dipotong, direndam air sampai terbentuk lumpuran halus yang berserat. Kemudian nanti larutan dididihkan 15 menit, disaring, diperas. Kemudian nanti larutan jerihnya didekantasi, dikentalkan pada panci datar di atas api kecil. Nah, jadi penguapannya pakai api kecil, lalu dikeringkan di udara. Sekali lagi ini buku tahun 89. Kenapa saya masih menggunakan tahun buku 89? Karena buku yang terbaru belum ada, gitu ya. Teknologi bahan alam yang dari ITB tadi pun itu masih menggunakan buku Lee Smith, ya. Nah, tapi era modern saat ini, ya ini tambahannya adalah proses penguapan ini sudah berkembang ya, bisa dengan penurunan tekanan ya. Sehingga proses penguapan bisa jauh lebih cepat, kemudian titik didih penguapan juga akan menurun ya. Oke, jus buatan. Kemudian bentuk yang lain adalah sirup atau sirupi. Ini adalah sediaan cair dengan kandungan gula yang tinggi, bisa mengandung sari atau jus atau mengandung alkoholat. Sering juga dipakai sebagai flavor atau perasa lah atau apa gitu ya. Contohnya ada raspberry sirup, cherry sirup gitu ya. Kemudian alkoholat. Ya, alkoholat ini dari tanaman segar. Ya, jadi apa bedanya alkoholat dengan ekstrak? Ya, jadi bedanya adalah kalau alkoholat ini yang dilakukan ekstraksi seperti itu adalah tanaman segar. Ya, tanaman segar atau bagian tanaman dilakukan ekstraksi dengan etanol 80 sampai 95%. Nah, itu yang membedakan istilah alkoholat ini. Terutama untuk mencegah kehilangan konstituen esensial secara parsial atau total pada pengeringan. Ya, senyawa-senyawa yang mudah menguap seperti itu. Sehingga dilakukan dalam kondisi bahan segar. Nah, stabilisasi alkoholat dengan cara ekstraksi tanaman segar dengan pendidikan secara registrasi dengan pemanasan, ini kadang dilakukan untuk mendenaturasi enzim agar proses metabolisme itu benar-benar berhenti atau kerusakan senyawa itu bisa tercegahkan. Nah, ini ada contoh alkoholat lemon misalkan. Kemudian yang kelima adalah sediaan homeopati dari tanaman segar. Nah, ini penyarian ya, bisa membentuk suatu tinktur induk begitu ya, di mana di farmakope itu ada 3 metode dan masing-masing metode ada tujuannya. Jadi metode 1 ini untuk tanaman yang mengandung 70% sari yang dapat diperas, tidak mengandung minyak atsiri, resin, dan buku. Kemudian metode 2, jika tanaman mengandung kurang dari 70% yang bisa diperas dengan tingkat kelembapan atau LOD, loss on drying lebih dari 60%, tapi tidak mengandung minyak atsiri atau resin. Kemudian metode 3, jika tanaman mengandung minyak atsiri dan resin dengan kelembapan kurang dari 60%. Ini dibuat ya sediaan homeopati yang diperoleh dari tanaman segar. Kemudian sediaan yang diperoleh dari tanaman selanjutnya adalah harus jelas tata namanya, kemudian bagian tanamannya ya, lignum kah atau folium kah atau fructus, cortec, radik ya. Itu harus jelas. Kemudian kalau diistilahkan dengan teh herbal, ini adalah teh atau infus yang dibuat sari, satu atau campuran tanaman obat. Kemudian harus ada standarisasi serbuk, ya, ukuran partikel dan kandungan bahan aktif,
Contohnya kalau di literatur-literatur lama ya, farmakope Belanda katakanlah gitu ya, itu sudah ada peraturan, ketentuan ya, ukuran partikel pada serbuknya ya, misalnya Syncona cortex itu 86/100 ya. Kemudian Cinnamomi cortex itu 44/60 ya. Kemudian harus dilakukan benar-benar determinasi untuk meyakinkan kebenaran dari bahan ya. Kemudian untuk hal yang spesifik itu harus melekat pada identitas dari tanaman yang digunakan gitu ya. Jadi apalagi kalau untuk penelitian misalkan ya. Jadi daerah asalnya, kemudian waktu pemanenannya kapan, kondisi pengeringannya itu harus bagaimana, disimpan seperti apa ketentuannya. Nah, kemudian jika ekstraksi itu ada beberapa batch, ya, hasil ekstraksi harus digabung agar diperoleh suatu campuran yang homogen. Ya. Nah, sebisa mungkin memang pemilihan tanaman obat itu harus yang diperoleh dari jenis tanaman yang unggul. Oke, kemudian kita masuk ke ekstrak. Jadi ekstrak ini apa? Kalau di FHI mendefinisikan bahwa sediaan kering, kental, atau cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewan menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ya, di sini sangat jelas sekali begitu ya definisi yang disebut dengan ekstrak. Jadi bahan awalnya yang dipakai adalah simplisia. Kemudian kalau FI5 menyebutkan bahwa ekstrak itu apa? Itu adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditentukan. Ya, ini karena di FI5 itu berarti kan ekstrak-ekstrak dari tanaman yang nanti sudah disejajarkan dengan obat-obat sintetik seperti itu. Ya, memang di FI5 masih ada ya tanaman-tanaman yang tercantum di situ, tapi memang FI6 setelah saya cari itu tidak ada bahan alam yang masuk dalam monografinya. Nah, sebenarnya ekstrak ini apa sih keuntungannya? Ya, jadi keuntungan dari ekstrak itu adalah memiliki mutu dan kandungan komponen aktif yang lebih mudah untuk dilakukan standarisasi. Ya, jadi tadi makanya di FI 5 gitu ya, kaitan dengan standarisasi kandungan kimianya begitu. Nah, ini penguapannya misalkan gitu ya, itu sampai memenuhi baku yang telah ditetapkan. Jadi sampai target kandungan senyawanya seberapa pada saat dipekatkan gitu ya kan. Ada ketentuannya misalnya ekstrak mengandung tidak kurang dari sekian persen flavonoid total katakanlah ya, atau alkaloidnya atau apanya gitu. Nah, itu jadi sudah bisa dikonsistenkan secara kandungan kimia ya, sehingga harapannya nanti produk obat yang dibuat gitu ya, kandungan kimianya lebih konsisten dan efeknya nanti juga akan konsisten. Kemudian lebih praktis digunakan ya, tidak voluminous, artinya dosis ini nanti arahnya ya, dosisnya tidak akan besar dibandingkan kalau bentuk sediaannya terbuat dari simplisia, serbuk simplisianya. Kemudian praktis juga untuk penyimpanannya yang jelas ya. Bisa kita bayangkan gudang serbuk simplisia dengan gudang ekstrak gitu ya. Itu akan lebih luas itu kalau gudang simplisia ya, karena volumenya itu relatif masih besar ya kalau serbuk simplisia. Kemudian yang ketiga adalah proses produksi jauh lebih bersih ya dari sisi higienisitas. Ya, karena kalau produksi serbuk gitu ya, mungkin saja cemaran mikrobanya masih
relatif tinggi dibandingkan ekstrak. Nah, jenis-jenis ekstrak, ini ada ekstrak pelarut air. Ekstrak pelarut air contohnya adalah Decocta dan Infusa. Ya, karena kan pasti sudah berkali-kali mendapatkan ilmu ini ya. Perbedaannya adalah dari segi waktu, nanti dicermatin lagi. Kemudian di DAB 8, DAB itu adalah farmakope Jerman ya, ada istilah Macerata muncul di situ ya, Macerata. Jadi ini adalah obat dengan derajat halus tertentu, didiamkan dengan sering diaduk. 30 menit sesudah penambahan air yang diperlukan pada suhu kamar, lalu berat ideal ekstrak dilengkapi dengan penambahan air dengan air bilasan. Oke, jadi Macerata ya, Macerata. Jadi ini menggunakan air tetapi dalam suhu kamar. Ya, dilakukan selama 30 menit. Nah, nanti berat ideal ekstraknya, jadi ketentuan nanti diperoleh berat seberapa, itu ditambahkan dengan F menggunakan air. Kemudian ekstrak dengan pelarut air skala industri, ya dengan air jika perlu juga bisa ditambahkan alkohol kadar rendah, ya terutama jika produk akhir akan dijadikan ekstrak kering yang larut dalam air. Jadi bisa nanti mengeringkannya itu dilakukan dengan semprot kering. Ya, teknik untuk mengeringkannya. Kemudian ekstrak kering yang dihasilkan sering higroskopis dan presentase ekstrak kering terhadap Simplicia harus jelas untuk dapat bisa menghitung dosisnya nanti. Kemudian bentuk fitofarmaseutika yang lain ada Chokwe gitu ya tulisannya ya. Ini adalah penyaringan dengan cara menggodok jamu menggunakan api langsung. Ya, hasil godokan setelah mendidih dipakai sebagai obat secara keseluruhan, termasuk ampas yang digodok, atau hanya cairannya saja tanpa ampas. Nah, cara ini kalau di kita, ya istilahnya ini itu ya seperti jamu-jamu tradisional pada umumnya. Kemudian seduhan, hasil sarian berbentuk cair dibuat dengan menyeduh Simplicia atau serbuk Simplicia dengan air mendidih, biasanya berkisar 5-10 menit. Kemudian ada tinktur, jadi ini adalah hasil sarian berbentuk cairan yang diperoleh dari proses penyarian satu bagian Simplicia nabati atau hewani dengan 5-10 bagian etanol atau campuran etanol air. Ya, jadi ini tinktur itu kalau yang diproses nantinya itu ekstraknya tetapi masih dalam bentuk cair ya, tidak dilakukan pemekatan. Kemudian ada lagi istilah ekstrak cair, ini ekstrak berbentuk cair yang diperoleh dari hasil penyarian dengan atau tanpa proses penguapan penyari hingga memenuhi persyaratan yang ditentukan ya. Jadi seperti tinktur yaitu sediaan cair, tapi bedanya adalah ekstrak lebih padat atau pekat sesuai ketentuan farmakope. Nah, FI3 itu hasil akhir ekstrak cair dengan penyarian etanol harus didiamkan di tempat sejuk selama 1 bulan, lalu disaring untuk mengendapkan partikel yang tidak larut. Ya, cukup rumit ya teori-teori tentang proses pembuatan Simplicia, proses pembuatan ekstrak di farmakope yang lama-lama. Kemudian ada ekstrak encer, ya ini tapi sudah tidak digunakan lagi sehingga tidak dibahas. Kemudian ada ekstrak kental, tentunya ekstrak yang berbentuk kental yang diperoleh dari proses penguapan sebagian penyari hingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Stabilitasnya rendah sehingga mudah ditumbuhi mikroba. Penggunaan ekstrak kental secara luas telah diganti dengan ekstrak kering. Nah, di buku Voigt itu menyampaikan bahwa ekstrak kental itu memiliki kandungan air itu tidak lebih dari 30%. Ya, 30% itu definisi ekstrak kental berdasarkan literatur Voigt. Tapi kalau kita melihat farmakope herbal Indonesia, gitu ya, ekstrak kental di situ itu berbeda-beda antar Simplicianya, kemudian kandungan air yang ditargetkan itu kalau saya melihat rata-rata ya, rata-rata sekali lagi rata-rata kebanyakan yang ditetapkan di FHI itu di bawah 10%. Ya, jadi ini untuk mencapai kestabilan dari pertumbuhan mikroba selama penyimpanan.
Kemudian ada ekstrak kering, ini ya, ekstrak berbentuk kering yang diperoleh dari proses penguapan penyari dan atau tanpa dengan atau tanpa bahan tambahan hingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan ya. Jadi membuat ekstrak kering itu bisa dengan memang metode yang dipakai gitu ya. Itu alatnya mampu membentuk ekstrak yang kering atau bisa dengan ditambahkan bahan tambahan ya, katakanlah aerosil misalnya. Nah, pembentukan aerosil penambahan aerosil ini yaitu tentunya dikaitkan dengan bentuk sediaan yang akan dibuat begitu ya, bentuk sediaan farmasi yang akan dibuat. Tidak mungkin ditambahkan aerosil untuk katakanlah nanti mau dibuat ekstraknya ini ke sirup misalnya ya, aerosil ini malah justru akan mengganggu. Tapi kalau memang nanti dibuat misalkan ekstrak kemudian mau dibuat kapsul gitu ya, nah itu ditambahkan aerosil sebagai bahan pengering. Nah, itu sekalian nanti juga sebagai bahan tambahan dari produk kapsulnya. Nah, itu tidak masalah. Jadi, penambahan bahan tambahan ini disesuaikan dengan bentuk sediaan farmaseutisnya nanti itu apa bentuknya. Kemudian ekstrak yang diperoleh dengan pemekatan dan pengeringan ekstrak cair pada kondisi lemah ya, diharapkan suhu dan tekanannya rendah supaya zat-zat aktif di situ tidak banyak yang berubah atau rusak. Kadar berkhasiat sedapat mungkin diatur sesuai dengan ketentuan farmakope. Kemudian ada istilah ekstrak minyak. Ekstrak dibuat dengan mensuspensikan simplisia dengan perbandingan dan derajat tertentu dalam minyak yang telah dikeringkan dengan cara seperti maserasi. Nah, untuk menaikkan jumlah penyarian dipakai pemanasan tetapi lemah, sediaan yang mengandung bahan berkhasiat terlarut atau suspensi dalam minyak almond, katakanlah kacang atau zaitun. Jadi di sini intinya adalah ekstrak minyak itu yang digunakan adalah minyak, yaitu minyak lemak begitu ya. Ya, jadi ini yang dipakai adalah minyak cenderung ke lipid gitu ya. Nah, nanti dipakai untuk mengekstraksi. Kemudian ada istilah cuka aseta, ini sudah zaman dulu ya, sekarang jarang dipakai. Kemudian ada istilah oleoresin. Ini adalah sediaan yang dibuat dengan ekstraksi bahan oleoresin dengan pelarut bisa etanol atau etil asetat seperti itu. Jadi untuk simplisia yang mengandung minyak atsiri dan resin. Nah, kemudian ada sediaan lain, istilahnya adalah air aromatik atau aqua aromatica. Ini adalah hasil sarian berbentuk cair yang diperoleh dengan mencampur minyak atsiri dengan air atau sediaan berupa air hasil penyulingan simplisia yang mengandung minyak atsiri. Ya, jadi kalau kita melakukan destilasi di awal-awal itu sebelum minyak itu terlihat terpisah dari destilatnya, gitu ya, pasti di situ ada minyak atsiri yang tersuspensi di awal-awal destilasi. Nah, kemudian nanti kalau airnya itu sudah jenuh, pengikatan terhadap minyak atsirinya, maka kalau sudah jenuh ya akhirnya akan ada minyak atsiri yang terpisahkan, membentuk lapisan yang terpisah dengan air. Ya, jadi air ini tetap mengandung atau ada kemampuan mensuspensi minyak atsiri. Ya, meskipun mungkin ilmunya adalah minyak atsiri tidak larut di air gitu ya, tetapi ada dalam porsi tertentu ya senyawa itu masih bisa berinteraksi dengan air. Ya, tentunya tidak dalam kadar yang besar ya. Karena kita tahu yang disebut dengan kelarutan itu kan ada range-nya ya, yang termasuk tidak larut, katakanlah itu 1:1 gitu ya. Nanti diingat-ingat lagi di farmakope. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat di farmakope yang ada bahan alamnya yaitu Fi5 ya, karena sekali lagi di Fi6 itu tidak ada ya Fi5. Ini sebagian besar metode yang dipakai itu adalah perkolasi yang dipilih di Fi5. Kemudian ekstrak cair di situ disampaikan adalah sediaan cair simplisia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut sekaligus pengawetnya. Nah, jika tidak dinyatakan lain pada masing-masing monografi di Fi5, maka tiap mili ekstrak itu mengandung bahan aktif dari 1 gram simplisia yang memenuhi syarat.
Ya, jadi targetnya ekstrak cair yang dibuat begitu ya dengan ketentuan ini. Jadi tiap mili ekstrak mengandung bahan aktif dari 1 gram simplisia. Ya. Jadi kalau ini nanti itu akan terkait dengan perbandingannya, perbandingan berapa pelarut yang akan menjadi target untuk melakukan perkolasi tersebut ya, dibandingkan dengan jadi ini kan 1 mili ekstrak mengandung bahan aktif dari 1 gram simplisia. Kemudian jadi nanti volume akhir yang akan menjadi target. Ekstrak cair yang cenderung membentuk endapan dapat didiamkan dan disaring atau bagian yang bening diendap tuangkan. Jadi beningan yang diperoleh memenuhi persyaratan farmakope. Ya, jadi kenapa sih kok kadang ada endapan? Nah, kita tahu bahwa simplisia itu kan serbuk. Jadi ada bagian-bagian sel dari simplisia itu yang robek ya, atau pas penyerbukan itu kemudian selnya pecah. Nah, sehingga komponen senyawa di sel yang pecah itu akan terbilas gitu ya, terbilas di pelarut ya, di pelarutnya sehingga proses ini tidak melalui proses difusi begitu. Kalau difusi kan ada membran semi permeabel, jadi benar-benar hanya senyawa yang uh, senyawa yang ya. Jadi misalkan ini ada sebuah sel begitu ya, sel tanaman. Nah, pada saat proses ekstraksi ini pelarutnya akan masuk, kemudian ini ada membran selnya ya. Jadi nanti yang keluar ya hanya senyawa yang bisa larut di pelarut tersebut begitu. Jadi membrannya ini sebagai saringan gitu ya, saringan. Jadi senyawa-senyawa yang tidak larut itu akan tetap berada di dalam sel. Ya. Nah, pada saat sel itu pecah, misalnya ya, nah ini pecah. Kenapa kok sel pecah ya? Kan namanya juga dibuat serbuk. Serbuk itu kan kumpulan dari sel ya. Nah, ada bagian mungkin yang di pinggir-pinggir itu ya, itu selnya pecah. Maka di sini ada semua senyawa itu akan terbilas, washing out gitu ya, terbilas. Nah, inilah yang bisa menyebabkan akhirnya harusnya senyawanya ini nggak larut, tapi ikut terbilas di filtratnya. Nah, itu nanti kalau itu dilakukan proses pengendapan gitu ya, ada didiamkan gitu ya, diendapkan, maka dia akan mengendap seperti itu. Jadi misalnya di situ ada amilem-amilem kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan mengendap. Padahal amilemnya harusnya nggak larut di pelarutnya katakanlah. Ya. Tuh, jadi upaya untuk benar-benar yang kita dapatkan itu adalah senyawa yang bisa larut di pelarut ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan FHI, Farmakope Herbal Indonesia. Nah, di Farmakope Herbal Indonesia di bagian lampiran ya di lampirannya begitu akan tertulis metode penyarian yang digunakan atau ditetapkan di situ ya. Jadi metodenya adalah seperti ini, buat ekstrak dari serbuk kering simplisia dengan cara maserasi menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, jadi pelarut ya digunakan yang dapat menyari sebagian besar metabolit sekunder yang terkandung dalam serbuk simplisia. Nah, jika tidak dinyatakan lain, gunakan etanol 70%. Nah, jadi kalau pada monografi FHI, ya oke saya tunjukkan ya, monografi FHI, ya di masing-masing tanaman itu akan sudah ditetapkan. Jadi ini untuk membantu industri ya, tidak perlu memilih sendiri begitu ya, tapi sudah dibantu oleh tim ahli yang menyusun farmakope herbal ini ya. Jadi misalnya ini pembuatan ekstrak. Ya, jadi ini ya contohnya. Nah, ini misalnya ekstrak kental buah cabai merah ya. Nah, di sini pembuatan ekstrak ini
merujuk ke 311. Nah, 311 ya nanti cara rinci caranya. Nah, ini rendemen tidak kurang dari 32,2%. Nah, gunakan etanol P. Nah, artinya ini yang diminta adalah etanol 96%. Ya. Tetapi jika tidak muncul, nah, ini ada muncul ya, gunakan etanol 70%. Nah, ini misalnya ekstrak kental daun cermai. Nah, ini pembuatannya sama ya, pakai rujukannya adalah lampiran 311, rendemennya tidak kurang dari 13,6%, tapi di sini tidak tertulis pelarutnya apa begitu. Nah, berarti makanya tadi di penjelasannya adalah jika tidak dinyatakan lain, maka gunakan etanol 70%. Ya. Oke, jadi ini ya versi FHI lampirannya ya. Jadi buat ekstrak dari serbuk kering dengan cara maserasi dengan pelarut yang sesuai, gunakan pelarut yang dapat menyaring sebagian besar metabolit sekunder yang terkandung dalam serbuk simplisia, kecuali dinyatakan lain dalam monogaraik gunakan etanol 70%. Ya, jadi memang beberapa penelitian, sekali lagi beberapa ya, tidak semua mutlak 100% semua tanaman ya. Sebagian besar adalah etanol 70% ini mampu menarik sebagian besar metabolit sekunder ya. Meskipun nanti ya tergantung dari senyawa yang ditargetkan. Tapi kalau misalnya yang senyawa yang ditargetkan adalah flavonoid gitu ya, fenolik seperti itu, nah etanol 70% ini yang lebih maksimal dibandingkan 96% begitu ya. Karena apa? Ya karena di dalam tanaman flavonoid itu ada yang dalam bentuk glikosida, ada yang bentuk aglikonnya gitu ya. Di mana kelarutan keduanya kan berbeda sifat polaritasnya. Nah, sehingga supaya semuanya bisa ketarik, maka digunakan etanol 70%. Itu kenapa kok kalau targetnya adalah fenolik flavonoid itu lebih menggunakan etanol 70%. Tapi kalau senyawa utamanya itu adalah minyak siri, katakanlah ya, golongan terpenoid, maka umumnya itu adalah menggunakan 96% karena mereka senyawanya terpenoid, kemudian minyak siri itu lebih nonpolar kan begitu ya. Sehingga bisa menyari lebih banyak itu kalau menggunakan etanol 96%. Tetapi belum tentu juga ya. Ada beberapa tanaman di sini yang dia mengandung mungkin kayak senyawa semipolarnya gitu ya. Tapi juga ada minyak sirinya, tapi ternyata yang dipilih adalah etanol 70%. Itu juga ada beberapa tanaman seperti itu. Ya, jadi sekali lagi FHI ini sudah dipilihkan yang dirasa hasil optimasi paling baik untuk simplisia tertentu. Nah, teknis caranya adalah masukkan satu bagian serbuk kering simplisia ke dalam macerator, kemudian ditambahkan 10 bagian pelarut, rendam selama 6 jam pertama sambil sesekali diaduk, kemudian didiamkan selama 18 jam. Totalnya jadi 24 jam. Kemudian dipisahkan macerat dengan bisa sentrifugasi, dekantasi, atau filtrasi. Nah, tetapi ada pengulangan di sini ya, pengulangan sekurang-kurangnya 1 kali dengan jenis pelarut yang sama dan volume pelarutnya setengah kali dari volume pelarut yang pertama. Jadi 5 bagian ya, 5 bagian pelarut. Ya, jadi metode di FHI pun ini berubah gitu ya, berubah-ubah mulai dari FHI 1, suplemen 1, suplemen 2, suplemen 3 itu juga ada perubahan ya. Jadi kalau yang suplemen 1 volume 1 dulu mengatakan volume pelarutnya harus sama 10 bagian begitu. Tapi di edisi-edisi selanjutnya itu yang lebih dipilih adalah setengah kali volume pelarut. Yang artinya apa? Di sini sudah ada evaluasi tentunya ya bahwa penambahan pelarut itu juga harus menambahkan secara signifikan senyawa yang ketarik. Jadi jika kan kalau lebih sering pelarutnya atau lebih banyak pelarutnya itu juga boros juga untuk industri. Nah, ini dicarikan cara yang efektif jadi mampu menarik senyawanya cukup banyak, tetapi biaya produksi untuk menghasilkan ekstraknya juga tidak membutuhkan biaya yang tinggi kan begitu ya. Jadi win-win solution. Jadi secara senyawa.
itu menarik banyak, tetapi secara industri itu tidak boros juga gitu ya. Jadi ini sudah dipilihkan. Kemudian kumpulan semua serat diuapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah. Ya, jadi dengan adanya penurunan tekanan, sekali lagi itu titik didihnya akan turun, kemudian senyawa-senyawa yang tidak tahan panas itu jauh akan lebih aman ya, tidak rusak. Ya, jadi kita bisanya kita kan nggak tahu ya, misalnya Simplicia A gitu, senyawanya stabil apa enggak gitu ya, kalau itu belum ada penelitian yang lebih detail gitu ya. Nah, untuk mengeliminasi kerusakan senyawa maka dipilihlah cara yang terbaik gitu ya, cara yang bisa kita meminimalkan kerusakan dari senyawa itu. Nah, pada umumnya adalah dengan melakukan penguapan tekanan rendah ya. Atau kalau industrinya kaya fasilitasnya ya menggunakan yang vakum ya. Dapat juga menggunakan rotavapor hingga dibentuk ekstrak kentalnya. Kemudian hitung rendemen yang diperoleh yaitu persen bobot antara rendemen dengan bobot serbuk Simplicia yang digunakan dengan penimbangan rendemen harus mencapai angka sekurang-kurangnya sebagaimana ditetapkan pada masing-masing monografi ekstrak. Artinya pada saat tercapai ya rendemen yang di FHI, tentunya harapannya kualitasnya itu juga harus tercapai. Jadi misalkan tercapai nih rendemen tidak kurang dari 20% gitu misalnya. Oh, dapatnya 21%. Tapi dengan 21% kok kadar airnya masih 20% juga. Berarti kan kadar airnya terlalu tinggi di sini. Jadi rendemennya besar karena apa? Karena masih ada air di situ gitu. Nah, ini harus dipekatkan lagi, tetapi nanti berarti rendemennya tidak sesuai dengan FHI. Nah, itu jadi FHI ini menetapkan batas standar rendemen, tetapi juga ada kualitas yang ingin disasar di ekstraknya tersebut gitu. Jadi jangan sampai rendemennya tercapai tapi kadar airnya masih tinggi. Artinya ini belum memenuhi syarat yang ada di FHI ya. Belum terstandar sesuai FHI ya. Tapi kalau semua parameter yang ada di situ jadi kadar airnya tercapai, kemudian rendemennya juga tercapai, berarti kita benar-benar bisa membuat ekstrak yang sesuai standar FHI. Nah, oleh karena itu kenapa penting ya pada saat mahasiswa melakukan penelitian bahan alam gitu ya. Jadi tidak hanya rendemen saja yang dicatatkan, tetapi juga kadar air dari ekstrak itu sangat perlu ya. Syarat minimal dalam mengkarakterisasikan ekstrak yang kita buat. Ya, jadi nanti teman-teman yang penelitiannya adalah menggunakan ekstrak, saya harapkan tetap melakukan penetapan kadar air, ya. Dan kadar air di FHI 2 ini itu bisa dipilih dua metode, ya, dua metode dengan Stirling Bidwell atau dengan gravimetri. Jadi gravimetri yang sudah putuskan oleh FHI ini ya itu sudah sah berarti kan gitu ya, sah untuk metode penetapan kadar air menggambarkan sebuah karakter dari ekstrak yang diproduksi. Nah, caranya adalah dengan menimbang 10 gram sampel, kemudian dikeringkan di oven 105 selama 5 jam, kemudian ditimbang, kemudian dilakukan penimbangan sampai antara dua penimbangan selang waktu 1 jam, itu selisihnya tidak kurang atau tidak lebih dari 0,25%. Nah, teknis ini sudah diajarkan di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya, yaitu analisis dan standarisasi obat bahan alam. Jadi, sekali lagi teman-teman yang skripsinya itu atau proposalnya itu mengambil bahan alam, ya, itu wajib pada ekstraknya ditetapkan kadar airnya dengan gravimetri ini. Begitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah ekstrak yang benar-benar berkualitas. Oh ya, ada satu lagi yaitu bahwa meskipun FHI di sini menuliskan ada maserasi, tetapi di catatan bawahnya ini ya adalah pembuatan ekstrak juga bisa dilakukan dengan cara lain, mau perkolasi, sekretasi atau counter current. Ya, artinya tidak harus maserasi juga, mau perkolasi boleh. Toh
metode-metode ini secara teoritis juga kita tahu bahwa metode ini senyawa yang tertarik akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan maserasi. Jadi maserasi itu adalah cara minimal ya yang bisa ditempuh oleh industri untuk memproduksi sebuah ekstrak. Tapi kalau industrinya mempunyai fasilitas yang lebih baik alatnya gitu ya, perkolasi boleh, sekretasi boleh, kanker karen juga boleh. Nah, metode kanker karen apa? Mungkin teman-teman belum mendengar ini ya. Jadi nanti di penjelasan tentang ekstraksi akan ada ya. Yang penting adalah mendapatkan ekstrak ya dengan metode yang lebih canggih ini tentunya ya, yang lebih baik dari maserasi. Tentunya harapannya zat yang keambil semakin banyak, rendemennya semakin banyak, tapi rendemen banyak itu juga dengan kadar air yang sesuai dengan FAI di masing-masing monografi. Itu tambahannya. Demikian beberapa materi pendahuluan ya terkait dengan bentuk fitofarmasetika itu apa saja, mulai dari bahan segar dan ada yang sudah masuk ke ekstrak yang dibuat dengan bahan awalnya adalah Simplicia. Demikian, terima kasih. Demikian materi pertemuan 1 mata kuliah teknologi sediaan fitofarmasetik. Semoga jelas apa yang saya sampaikan.